Iya, siap ya. Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tawsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Hampir aja kita nggak pengajian ya. Oke, baik, alhamdulillah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kemarin kita udah belajar ya terkait dengan hablum minan nas, bagaimana mengatur urusan dengan manusia, dan kemudian terkait dengan bagaimana persoalan ta'aruf dan internal rumah tangga, begitu ya. Nah, karena sudah terlalu lama kita membahas tentang hablum minan nas, maka hari ini kita bahas bab ibadah lah ya, biar imbang ya. Nah, karena selama ini yang kita bahas hanya bab hablum minan nas saja, bagaimana urusan kita dengan orang lain. Nah, tetapi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka siang menjelang sore hari yang baik, pagi menjelang siang ya. Sebelumnya suara saya jelas nih, jelas ya. Pagi menjelang siang ini kita bahas yang belum lagi pernah saya bahas, termasuk di perumahan juga belum pernah ya Kak, tentang ada 6 jenis ibadah sholat yang bisa kita lakukan selama 24 jam. Selama 24 jam. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat itu kan waktunya ada ya. Misalnya sholat fajar itu 2 rakaat setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Nama lain sholat fajar adalah sholat sunat qabliyah, kan gitu kan ya. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya, iya kan. Nah, sholat fajar itu waktunya setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Kemudian sholat syuruk itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Kemudian sholat duha itu pagi aja. Rawatib hanya sebelum dan setelah sholat fardu aja, kan gitu kan. Sholat awabin hanya maghrib sampai isya saja. Sholat tahajud cuman malam saja. Sholat witir cuman malam saja. Tapi sholat yang akan saya sebutkan hari ini masing-masing ada fungsinya masing-masing, dan itu bisa ibu lakukan kapanpun 24 jam, kecuali di 3 waktu haram sholat. Kapan waktu haram sholat? Yang pertama adalah habis subuh menjelang syuruk, itu haram. Jam 5:30 sampai 6:20 itu haram. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul
Besok Katina pagi keluar tengok ke langit, ada cahaya merah pagi-pagi di atas langit, itu jadwal haram solat. Kenapa? Karena di jadwal itu adalah masa di mana orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua adalah haram solat jam 12 tepat, saat matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Karena saat itu orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Oke. Kemudian yang ketiga adalah haram sholat saat habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Jadi 3 waktu itu kita nggak boleh sholat dan tak boleh menguburkan jenazah. Habis subuh menjelang syuruk, jam 12 tepat, habis asar menjelang maghrib. Itu namanya tasyabbuh. Tasyabbuh itu kalau kita sholat di waktu itu sama dengan orang Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Sama dengan kenapa ulang tahun tak boleh pakai lilin. Kenapa ulang tahun tidak boleh pakai lilin? Kenapa? Karena itu adalah orang Nasrani kalau berdoa dengan Tuhannya pakai lilin. Makanya kalau ulang tahun jangan pakai lilin. Wis pula depan lilin doa itu tidak boleh ya. Nah inilah yang mirip-mirip dengan agama non-muslim nggak boleh. So, sholat yang akan saya sampaikan hari ini itu bisa ibu lakukan kapanpun 24 jam. Kita mulai. Nah, tapi sholat wajibnya jangan tinggal. Janganlah semangat sholat sunnah, sholat subuh enggak, tidak. Siapa yang tahajud tadi malam? Saya ustazah. Siapa yang enggak sholat subuh? Saya juga ustazah. Ya kan? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada beberapa jenis ibadah yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam selain 3 waktu haram tadi ya. Yang pertama, namanya adalah sholat sunat taubat. Niatnya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa ya. Nanti salam kanan, salam kiri. Karena dia adalah sholat sunat taubat, maka kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Oke? Perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Nah, itulah fungsi sholat sunat taubat. Mungkin dulu kita maksiat, mungkin dulu kita nggak sholat, mungkin dulu kita nggak taat sama suami, mungkin dulu kita buka aurat. Nah, itu bisa ditipiskan dosanya dengan melakukan sholat sunat taubat. Kenapa kita harus bertaubat? Karena kita harus hijrah. Kenapa kita harus hijrah? Karena kita udah berada di umat akhir zaman. Terlalu banyak ciri-ciri tanda akhir zaman yang dekat dengan kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai hidup di dunia ini susah, sementara di akhirat kita masuk neraka. Na'udzubillah. Tapi ingat ibu-ibu ya, sholat sunat taubat itu hanya bisa mengampunkan dosa kita dengan Allah saja. Dia tidak bisa mengampunkan dosa dengan manusia. Makanya kajian kita bulan kemarin, sholat sunat taubat hanya bisa mengampunkan dosa kita dengan Allah saja, tidak bisa mengampunkan dosa dengan manusia. Jadi kalau kita ngomongin orang, kita nyakitin orang, kita fitnah orang, kita buka aib orang, ya, walaupun orang itu salah, kita sampaikan ke orang, itu hanya bisa diselesaikan dengan minta maaf kepadanya, atau kalau ego nggak mau minta maaf sampai ketemu di hari akhirat. Apapun, niat benar, cara salah. Ngingetin orang dengan menyakiti, nggak boleh. Ngingetin orang, niatnya benar tapi dengan menyakiti, nggak bisa. Tetap tidak selesai dengan taubat. Harus sampai kita minta maaf kepada orang itu. Apapun niatnya, ya. Makanya kurang-kurangi menyepil atau menyebutkan kesalahan banyak orang. Nah, sholat sunat taubat ini bisa berkali-kali ibu lakukan, gak ada masalah, ya. Bisa berkali-kali, yang penting genap. Nah, caranya adalah kalau kita mau minta ampun kepada Allah, itu caranya adalah kalau bisa kita tulis apa kekurangan dan kesalahan kita. Karena otak kita gak mampu mengevaluasi diri kita.
Karena memori kita terbatas, sementara kesalahan kita banyak. Maka untuk kita yang mau melakukan sholat sunat taubat, maka caranya adalah ibu-ibu tulis apa kekurangan ibu, dan nanti ibu muhasabah setelah melakukan sholat, dan kemudian mohon ampun kepada Allah. Nah, dalam memohon ampun kepada Allah ada regulasinya. Ingat, sebanyak apapun dosa kita, semua dosa harus kita yakin Allah akan memaafkan dosa kita. Kalau ada ragu sedikit, nanti tauhidnya bermasalah. Karena sebenarnya al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Maka kalau kita salah, kita menyesal, masa lalu kita buruk, kita boleh mohon ampun kepada Allah, tapi ada syaratnya. Harus yakin Allah akan mengabulkan. Karena innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Kalau ada di antara kita ragu kita, Allah itu akan mengampunkan dosa kita. Kita terjebak dengan tauhid yang bermasalah, kita berarti termasuk hamba Allah yang berputus asa dengan rahmat Allah. Berarti kita suuzon sama Allah, itu bahaya banget. Makanya ada dalil, wala taqnatu min ruhillah innahu la taqnatu min ruhillah ilal qaumil kafirin. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Ya, kadang-kadang kan saya sering mendengar tuh ada yang dosa saya gede ustazah, apakah diampuni? Dosa saya gede ustazah, diampuni nggak? Nih, itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun, karena itu tauhid. Bayangkan Umar bin Khattab itu pernah ingin membunuh Rasul, masuk surga juga. Umar bin Khattab ingin membunuh anaknya hidup-hidup, maka masuk surga juga. Jadi kita boleh menyesal, kita boleh muhasabah, tapi kita harus yakin Allah akan mengabulkan doa kita, mohon ampun kita. Itulah yang namanya al-khauf war roja, rasa takut dan harap. Takut masuk neraka, berharap masuk surga. Takut masuk neraka, berharap Allah akan mengampunkan. Maka sikap khauf dan roja ini harus kita punya. Apa namanya sikapnya? Khauf dan roja. Takut dan harap. Takut dan harap itu harus kita punya. Ya, hati-hati, tauhid itu kalau dia kegeser sedikit itu berbahaya. Jadi regulasinya adalah menyesali kesalahan kita. Oke? Kemudian yang kedua adalah yakin Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah tidak boleh ragu sedikit pun bahwa semua dosa kita akan Allah maafkan, akan Allah ampunkan. Karena mustahil Allah tidak mengampunkan dosa kita. Karena salah satu dari sifat Allah adalah Maha Pengampun. Sekarang kita dilema. Kadang-kadang dengan kata-kata itu berbahaya. Kita ini entahlah masuk surga neraka aja belum tentu nerima kita. Itu jangan diungkap-ungkapkan. Yang halal aja enggak bisa, apalagi yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu enggak boleh diungkapkan. Ya. Atau misalnya ada kata-kata enggak mau surga nerima kau do. Itu jangan. Itu tauhidnya nanti bermasalah. Yakin aja dulu bahwa Allah akan mengampunkan segala dosa kita. Nah, inilah sholat sunat taubat. Ya, itu boleh kita lakukan kapanpun ya. Jangan putus asa sedikit pun. Menyesali boleh, tapi jangan lama-lama. Kalau ibu menyesali terus, nanti sholat ibu nggak fokus, baca Quran ibu nggak fokus, ujung-ujungnya nggak jadi ibadah. Nah, oke ya. Nah, ini dia sholat sunat taubat untuk mengampunkan dosa kita di masa lalu. Oke, clear? Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat ini adalah sholat yang didesain oleh Allah Azza wa Jalla untuk kalau kita menginginkan atau untuk kita punya sebuah hajat. Caranya adalah sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau kita punya sebuah hajat, kita boleh melakukan sholat sunat hajat. Ya, kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, apa guna sholat sunat hajat? Gunanya adalah menjawab hajat dan keinginan kita, doa-doa kita. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat Allah akan sembuhkan, semoga. Anak mau ujian, bawa sholat hajat. Anak nggak betah di pondok, bawa sholat hajat. Kita lagi ditipu orang, bawa sholat hajat. Tujuan sholat sunat hajat adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Nah, makanya ibu-ibu harus tahu apa keinginannya. Ini saya bingung. Ada orang yang tidak tahu dia punya keinginan apa, dan menulis keinginan untuk sholat sunat hajat dan untuk apapun itu tidak mudah. Coba nanti nyampe rumah ambil kertas, ambil pena,
tulis 20 keinginan kita. Saya yakin baru nomor 5 ibu udah berhenti. Bagaimana bagaimana mungkin? Karena kenapa berhenti? Dapat ndak nih ya, dapat ndak nih ya, iyo ndak yoko, iyo ndak koyo, kayak gitu kan. Yang kelima udah berhenti. Kenapa? Karena manusia punya banyak keinginan, ditanya betul apa keinginannya dia nggak tahu. Ditanya betul keinginannya dia nggak tahu. Maka saya sudah pernah sampaikan kemarin di perumahan, saya ulang lagi di sini sebentar karena cuma Bu Tina dan kakak yang dapat materinya. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bisa ngambang. Ya Allah, aku pengen sekali rezeki berkah berlimpah syalalala kayak gitu ya. Dia mesti didetilkan. Contoh ya Allah saya pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia hafal Quran, dia bisa jadi imam, dia hafal 30 juz, dia hafal juz 30. Semakin spesifik semakin mustajab. Apalagi ibu pengen rezeki, apa bentuk rezekinya yang ibu pengen? Ibu pengen yang namanya kalau 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, itu semuanya adalah yang kalau berdoa dia sebutkan angkanya. Coba bayangkan, ya, disebutkan angkanya. Kalau kita enggak, ya Allah berikanlah aku rezeki yang tak terduga-duga, pokoknya terserah engkau lah, syalalala, aku menerimalah apa adanya. Nggak bisa, bahwa doa itu adalah apa yang kita mau. Kita pengen rezeki berapa, angkanya berapa. Ya, kalau ada pengusaha omsetnya berapa bulan ini, harus jelas. Karena doa dulu baru usaha, bukan usaha dulu baru doa. Jelas dulu maunya apa, baru kita usaha. Oh, saya pengen umroh tahun depan misalnya, pengen umroh tahun depan, butuh uang 30 juta, breakdown. Oh, berarti harus 3 juta nabung per bulan. Dari mana dapatnya? Baru usaha. Keinginan dulu, doa dulu, baru usaha. Jadi nggak usaha nganga-nganga aja. Kenapa kamu berusaha? Kerja orang, kerja juga kita. Dapat ya, ndak nanti. Nah, kan nggak kayak gitu. Maka beda loh, orang bekerja punya visi, misi, orang bekerja air mengalir. Beda hasilnya, ndak mungkin sama. Ya, maka misalnya doa pengen anak soleh kayak gimana? Doakan, ya. Kemudian pengen rezeki, nggak masalah, sebutkan angkanya. Pengen punya kendaraan, nggak masalah. Ya Allah, sebutkan mereknya, tulis, doakan dalam sholat hajat. Pengen pindah rumah, kapan? Pengen naik jabatan, kapan? Ya, atau pengen hafal Quran, kapan? Itu semuanya ditulis. Karena semakin spesifik sebuah doa, maka dia akan semakin mustajab. Dan ini diamalkan oleh orang-orang non-muslim. Ya, mereka punya namanya will, visi, misi. Sebenarnya kan itu Islam. Ya, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang kita maksud dengan doa itu, usahakan sespesifik mungkin. Kemarin teman saya di awal tahun dia pengen punya, dia minta dikoreksi lah doanya. Dia mau sholat hajat, dia minta dikoreksi doanya. Dia tulis dalam sebuah buku dan dia kirim ke saya chatnya, di fotonya bukunya. Pengen jadi kepala sekolah, kata dia. Pengen sertifikasi, kata dia. Pengen punya mobil, jalan-jalan ke luar negeri, anaknya kuliah di kampus ternama di luar negeri. 5 ya. Itu aja isinya. Ketika saya tanya, pening dia. Pengen naik jabatan. Saya tanya, kapan? Tahun berapa? Pengen ganti mobil, mereknya apa? Kapan? Pengen jalan-jalan ke luar negeri, kapan? Pengen sertifikasi, tahun berapa? Pengen anaknya kuliah ke luar negeri, apa nama kampusnya? Wah, dia coba jawab nih. Dia coba jawab. Misalnya, dia jawab nih, dia jawab lagi nih, dia udah ribet nih dengan doanya nih. Dia pengen mobil, ditulisnya Avanza, Innova, Pajero, Fortuner. Iya kan? Anaknya pengen kuliah ke luar negeri, ke kampus ini, Oxford, macam-macam. Satu di Paris, satu di Belanda. Saya tanya, pilih salah satu yang spesifik. Ujung-ujungnya, pening kali Nel, katanya, enggak usah lah, katanya. Nah, karena begitu rumitnya menentukan keinginan, tidak mudah. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu jauh lebih mustajab doa kita, ya. Ini sekedar referensi, tidak untuk dicontoh, boleh dimodifikasi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya kalau berdoa itu pakai spesifik dan pakai standar umur. Ya Allah, saya pengen tamat S1 3,5 tahun aja. Saya pengen tamat S2 1 tahun 4 bulan aja.
Saya pengen usia 21 tahun udah jadi dosen. Saya pengen doktor di usia 26 tahun. Saya pengen umrohkan keluarga sebelum usia 30 tahun. Saya pengen bisa ngafal sekian ratus hadis, 1000 hadis sebelum usia 30 tahun. Saya pengen selesai kehidupan dunia saya sebelum usia 30 tahun. Saya pengen ini dan itu. Dia pakai usia dan semuanya kabul mustajab. Ya, saya pengen umrohkan keluarga besar saya sebelum usia 30 tahun ya. Jadi kalau kita jelas apa doa kita, maka kita lebih jelas membreakdown usahanya. Karena memang begitu cara berdoa. Kadang-kadang kenapa doa kita itu tidak diijabah? Karena tidak jelas apa maunya kita. Ya Allah, Engkau tahu mauku, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Mana bisa? Susah ya. Dan coba nanti tuliskan keinginannya apa. Saya yakin sulit ya. Kemudian yang ketiga kita review. Pertama caranya adalah apa? Berdoa. Cara berdoa spesifik ya. Kemudian yang kedua adalah doa tuh jangan dipikir-pikir. Doa tuh doa aja. Jadi kalau nulis dream book, tulis aja, jangan banyak mikir gitu. Ya Allah, saya pengen umroh tiap tahun. Dari mana duitnya ya? Ya Allah, saya pengen ganti mobil ini. Dari mana uangnya ya? Jangan. Karena kalau kita ragu berarti kita meragukan Allah. Ini tauhid. Kalau ada teman-teman saya suka ngomong kayak gini, Bu. Nel, doa itu nggak usah realistis. Doa itu harus realistis. Doa itu tidak harus realistis. Kalau realistis nggak usah doa, Bu. Kerjakan aja, Bu. Karena kita nggak mampu lah, makanya kita butuh bantuan Allah. Maka doa itu harus setinggi-tingginya. Semakin tinggi doa kita, semakin tinggi tingkat kepercayaan kita kepada Allah, maka semakin mantap tauhid kita. Karena kadang-kadang ada orang mimpi siang bolong, doa tuh yang masuk akal. Kalau masuk akal kerjakan aja, nggak usah doa. Makanya kita butuh bantuan Allah supaya mimpi kita, doa kita itu menjadi mudah. Jadi doa itu jangan masuk akal, ya, jangan masuk akal. Semakin tidak masuk akal doanya, semakin dibilang gila kita dengan doa kita, semakin tinggi tingkat kepercayaan kita kepada Allah. Oke, kan Allah pernah bilang, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Ya, hati-hati dengan kata-kata. Dulu waktu saya kecil ya, waktu saya masih remaja ajik ya. Sekarang sudah tua nampaknya ya. Saya sering ya nyetir ya dengan teman saya gitu ya, teman saya di samping belakang gitu ya. Kalau dia belum punya rumah, nanti dia tunjuk rumah orang yang kecil aja, Kak. Dia tunjuk rumah orang yang kecil tuh. Aku kayak gitu aja dapat rumah, jadilah. Masa kayak gitu doanya? Coba gimana? Iya, karena dia akan attract yang kecil. Karena zonnya yang kecil, perasaannya yang kecil. Ana inda zonni abdi, saya berada dalam perasaan hamba saya. Nengok dia motor dia butut nih. Nengok motor orang butut juga, tapi lebih butut punya dia. Aku kayak gitu aja, jadilah katanya. Iya, betul. Itu qanaah, tapi qanaah tuh nggak gitu, Bu. Qanaah tuh gimana maksudnya, Bu? Qanaah itu adalah kita berharap nikmat itu banyak, ya. Qanaah itu adalah kita berusaha dulu nikmat itu banyak, tapi andaikan dia sedikit, kita merasa banyak. Nah, itu istiqomah. Bukan berarti aku yang butut nggak apa-apa itu istiqomah. Paham ya? Istiqomah itu adalah kita berharap banyak, ya. Kalaupun kenyataannya dia sedikit, kita merasa banyak. Itu qanaah. Kita merasa cukup, tapi bukan berarti qanaah itu butut nggak apa-apa lah. Gitu, misalnya ya. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Nah, ya kan? Saya sering dengar yang kayak gitu. Saya sangat peka dengan kata-kata. Semua bagi saya kata-kata itu adalah apa yang ada di dalam kepala. Kepala orang itu muncul karena kata-kata. Jadi kalau teman-teman saya bilang ngomong dengan Nela ini beribet, semuanya dianggap isi kepala. Iya, karena kita bisa nilai orang dari kata-katanya. Gak mungkin dia punya mimpi besar kalau dia ngomongnya adalah aku kayak gitu aja, jadilah. Nanti dia proteskan cuman kata-kata, Nel. Oh, gak bisa. Kata-kata itu ada makna. Iya kan? Dan saya sangat peka tuh dengan kata-kata, nggak bisa aku do. Kalau udah ngomong kayak gitu dia, berarti orangnya pesimis. Ini kan gitu aja. Jadi hati-hati, ya. Jadi jadi hati-hati. Kadang-kadang ucapan kita
itu membuat kita itu berburuk sangka kepada Allah atas takdir kita. Tidak boleh berburuk sangka dengan masa depan, berarti berburuk sangka kepada Allah. Percaya aja Allah itu akan memakmurkan masa depan kita. Gitu. Ya, jangan bayangkan masa depan itu buruk. Boleh menggambarkan masa depan itu buruk, tapi untuk mempersiapkan. Saya persiapkan masa sekarang saya karena nggak tahu bahwa masa depan bisa jadi buruk kan gitu. Jadi hati-hati, al-kalam ad-doa. Kata-kata adalah doa. Ya, gitu. Jadi banyak ya di masyarakat kita yang seperti itu ya. Orang tidak bersyukur juga bisa dinilai dari kata-kata. Misalnya dia makan ayam penyet, makan dia kan, setelah dia makan enak lagi yang di situ ya, kata dia. Itu udah ciri orang nggak bersyukur, itu kan kata-kata. Lah karena aku cuman ngomong-ngomong doang kok, nggak bisa, itu isi kepala. Paham ya? Gua luar biasa. Iya kan? Makan aja lah yang ada tuh. Kalau mau nyebut yang enak nanti setelah habis makanannya. Baru dia makan soto di arisan. Doa kalau ada kerupuk baru mantap nih katanya. Kerupuknya nggak ada. Syukuri aja lah dulu. Makan aja yang itu dulu. Nikmati itu dulu. Nanti baru cari kerupuk belakangan. Udah gak enak. Nah, gitu. Kan gitu ya. Jadi itu dia cara berdoa. Yang pertama adalah spesifik. Ya. Cara yang kedua, nggak usah mikir-mikir. Doa tuh doa aja. Kalau punya dream, punya mimpi, doa tuh doa aja. Ya, tidak harus realistis. Dan jangan dibuat realistis. Ya, sampai orang menganggap doa kita itu gila. Makanya kita butuh bantuan Allah. Karena kita gila tadi lah, gila dalam tanda kutip lah ya, quote on quote. Ya, karena dalam agama Islam ini kan kita punya doa dan harapan. Maka orang-orang yang tidak punya doa dan harapan, yang tidak punya keinginan, itu juga tidak baik. Nah, ya itu ya. Jadi sholat hajat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lakukan yang namanya adalah doa. Nah, bila perlu sebelum sholat itu doakan. Nah, biasanya ada beberapa formula doa, ibu ATM aja. Amati, tiru, modifikasi. Pertama, yang ibu harus doakan adalah ibadah kita. Ibadah itu kan berat ya. Nah, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memudahkan sholat kita. Ya Allah, bangunkan aku tahajud. Ya Allah, hindarkan aku dari kebalasan. Ya Allah, saya pengen umroh. Nah, itu ya, ibadah doakan. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu didoakan. Dia akhlaknya yang payah. Bagaimana ya Allah, saya masih suka marah-marah. Saya masih suka mengeluh. Gimana caranya bantu saya biar nggak ngeluh. Saya masih suka nyebut salah-salah orang. Saya masih suka sekali fokus dengan salahnya orang. Saya ngomong tuh nggak mikirin nyakitin hati orang atau enggak. Nah, saya itu selalu fokus dengan susahnya orang. Senangnya saya iri, susahnya saya senang. Saya itu masih hasad. Saya bisa sih memaafkan tapi tipis-tipis aja. Kayak gitu ya. Itu akhlak, itu perlu didoakan. Kadang untuk menjadi orang baik tuh susah. Makomnya tinggi itu. Makomnya tinggi itu untuk bisa menjadi orang yang tenang saat tertekan, untuk menjadi orang yang santai kalau ada orang yang kemudian menekannya, ya, untuk bisa senyum saat situasi di luar lagi berbahaya dan parah. Itu butuh makom yang tinggi, butuh learning by doing. Akhlak itu doakan, ya. Kemudian yang ketiga, doakan rezeki kita. Ya Allah, saya pengen pindah rumah kemana, saya pengen punya penghasilan sekian. Ya, kalau saya ini sekedar informasi, mau ditiru boleh, enggak juga enggak apa-apa. Saya itu lebih kepada berdoa untuk rezeki itu saya gandengkan ke zakat. Ya, kan ada zakat penghasilan. Ya Allah, misalnya saya pengen zakat bulan depan, contoh misalnya 1 juta, maka uangnya harus 40 juta dulu, Kak. Iya dong, zakat kan cuma 2,5%. Mana bisa ibu sedekahnya, zakatnya 1 juta, uangnya cuma 5 juta, kan nggak bisa. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan 2 juta, berarti 80 juta. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan 100 ribu, berarti uangnya 4 juta. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan 200 ribu, berarti uangnya 8 juta. Kan kita mengejar zakat. Gimana ceritanya zakat kita ini, ya,
banyak kan gitu ya. Nah, gandengkan ke zakat. Ya Allah, jadikan saya hamba Allah yang berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadikan saya berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak gitu ya. Itu ya. Bentar ya. Nah, gitu caranya. Oh, bukan. Kalau zakat penghasilan minimal 6,8 juta udah boleh zakat. Minimal 6,8 juta. Nah, jadi kan begitu ya. Jadi doa itu kalau rezeki itu didetili, pengennya apa, pengen ganti kendaraan apa, gimana, dan sebut, dan nggak perlu realistis, sebut aja. Setelah itu baru, iya, oke. Nah, digandengkan aja dengan zakat. Saya pengen zakat bulan depan 200.000, berarti 8 juta. Boleh ditiru, boleh tidak. Pilihan aja sih. Yang penting zakatnya dibayarkan gitu aja. Oke. Misalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Apalagi yang pertama tadi ibadah, yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Akhlak. Yang ketiga rezeki, yang keempat keluarga, kesehatan, semuanya kita perlu doakan. Maka orang kalau berdoa dia ngomong kayak gini, ya Allah engkau tahu apa yang aku mau, kabulkan ya Allah, itu nggak punya keinginan tuh, parah itu. Ya kan. Makanya kalau umroh saat tawaf itu bawa catatan doa ya. Kita lagi ke pengajian mana, bawa catatan doa. Kayak mana takdir kita berubah kalau keinginannya nggak ada ya. Itu sholat hajat. Nah, nanti saat sholat hajat kita catat tuh. Tadi saat sholat taubat catat apa dosa-dosa kita. Saat sholat hajat catat segala keinginan kita. Oke, clear? Yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun kita mau. Yang ketiga adalah yang namanya sholat sunat istikharah. Nah, sama kayak sholat subuh ya. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nah, manfaat sholat istikharah? Sholat istikharah ini adalah sholat dalam keadaan ragu. Suami di Medan, anak di Pekanbaru. Pergi ke Medan, jauh dari anak. Dekat di Pekanbaru, jauh dari suami. Bingung, istikharah. Anak pengen kuliah ke luar negeri, kita nggak sanggup biaya. Bingung, istikharah. Anak pengen masuk pesantren, kita nggak tahan jauh dari dia, bingung, istikharah. Jadi maksudnya begini, kalau kita masih muda-muda, jangan kalau kita masih muda-muda, libatkan Allah pada setiap keputusan hidup kita dengan istikharah kita, gitu loh. Jadi sholat istikharah ini berarti kita ingin Allah terlibat dalam setiap keputusan hidup kita. Dan kalau Allah sudah terlibat, maka dia menjadi lebih mudah. Maka gimana, Ustazah, kalau saya nggak pernah ragu? Saya nggak yakin ibu nggak pernah ragu. Karena ragu, was-was itu sifat dasar manusia. Mau pergi makan aja ragu. Pergi ndak ya, kan ragu, padahal nggak penting. Putuskan aja lah pergi atau enggak. Iya kan? Jam 3 siang saya telepon teman, lu mau kemana? Mau makan bakso. Kapan? Rencananya sore. Jam 4, jadi nggak tahu aku, jadi nggak ya? 4:30, jadi nggak ya? Bakso aja ragu, bayangkan tuh, nggak penting, putuskan aja lah. Pergi atau nggak, putuskan aja. Itu kan nggak penting untuk diragukan. Ini misalnya ibu mau jalan-jalan yuk bulan depan yuk. Ya kemana kita? Ke Ulu Kasok, nih pura-puranya nih. Ibu pergi enggak? Tengok dulu, Entah apa yang ditengoknya, nggak tahu saya. Entah apa yang ditengoknya itu. Ya, ya kan? Ibu pergi enggak? Tengok nanti dulu, lihat dulu. Ditanya betul dia mau lihat apa, nggak tahu dia jawabannya tuh. Perginya bulan depan tuh. Nah, menjelang bulan depan tengok betapa banyak energi yang habis hanya untuk tengok dulu. Putuskan aja lah. Iya, enggak. Padahal yang nggak penting cepat putuskan. Padahal yang penting istikharahkan. Selesai. Ini mau pergi makan bakso, pergi enggak ya? Buat apa? Itu energi keluar itu.
keluar itu energi. Iya kan? Nah, jadi hati-hati. Ya, perginya 3 bulan lagi. Setiap ditelepon sama Kak Viola, jadi nggak? Tengok dulu, berpikir lagi kan. Ha. Nanti 2 bulan 2 minggu lagi ditanya lagi, jadi nggak? Iya jadi ndak ya, jadi ndak ya. Coba, itu hal yang nggak penting untuk dipertimbangkan banget-bangetan. Ya kalau mau pikir janganlah sampai 2 minggu ditelepon nggak tahu juga jawabannya. Jadi itu dikurang-kurangi ragu-ragu yang kayak gitu. Tengok dulu nih ragu urgen nggak. Kalau nggak ngaruh dengan masa depan, dengan agama, dengan keluarga, putuskan. Putuskan aja cepat. Iya, ndak. Karena nggak ngefek, mau diain nggak ngefek, mau dindain juga nggak apa-apa. Oh, ya, nanti banyak kali kalau-kalaunya. Kalau ini udah jadi macam profesor. Tapi kan itu banyak ragu. Tapi kalau itu terlalu sering, ya, itu bisa jadi terbiasa. Kalau terbiasa, otak kita itu jadi nggak sehat. Nah, itu nggak bagus. Kita jadi nggak produktif. Kita sibuk aja dengan pergi ndak ya. Jadi kalau untuk yang sesuatu yang kita ragu, dia berefek istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nanti setelah sholat mohon petunjuk sama Allah pakai bahasa Indonesia saja. Ya, bahasa Indonesia aja, nggak ada masalah. Jadi pada hal-hal yang penting istikharah. Apa tujuannya? Melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Saya paling demen istikharah. Alhamdulillah semua istikharah hasilnya Masya Allah. Dulu saya sekedar membuktikan bahwa istikharah ini penting ya. Lulus beasiswa S3 di Brunei. Tapi saya ragu. Saya ragu banget. Kalau saya pergi ke sana kuliahnya 4 tahun paket Brunei. Kalau saya ke sana kuliahnya 4 tahun paket ya. Mahasiswa saya tinggal, jemaah tinggal. Berapa puluh masjid yang harus saya tinggalkan. Itu 4 tahun. Tapi kalau saya di sini aja, di Indonesia aja, saya nggak dapat beasiswa. Ragu kan? Maka saya istikharah. Akhirnya Allah yakinkan saya bahwa S3-nya di Indonesia aja. Saya tolak beasiswa. Kemudian saya kuliah dengan biaya sendiri S3-nya. Ya itu biaya gede loh S3. Tapi alhamdulillah qadarullah bisa tamat 1 tahun 8 bulan doktornya. Hanya 1 tahun 8 bulan saja dan itu tercepat. Kalau saya di Brunei mungkin sampai sekarang saya belum tamat-tamat. Jadi ending dari istikharah itu manis. Nah, istikharah itu adalah kalau kita nanti setelah melakukan sholat itu dia akan Allah berikan keyakinan dengan berbagai macam bentuk. Pertama bisa jadi melalui mimpi dan itu sangat sedikit kemungkinannya. Yang kedua bisa jadi melalui bantuan orang lain. Orang bantu kita untuk meyakinkan kita. Kemudian yang ketiga bisa dengan cara kita yakin aja. Dan kalau udah yakin jangan diragukan lagi. Paham ya? Nah tadi penting untuk hal-hal yang gak penting jangan banyak ragu. Ya untuk sekedar yang tadi jangan banyak ragu. Nanti saling tegur kalau ada yang kayak gitu ya. Saling tegur. Kalau ada yang kayak gitu. Hal-hal yang gak penting jangan banyak-banyak diragukan. Mau pakai baju apa ya? Taruh lagi, buka lagi. Yang ini aja lah, taruh lagi, buka lagi. Oke? Ya kan? Buka lagi, taruh lagi. Istikharah lah dulu. Masa mau pergi makan bakso istikharah dulu? Jadi nggak makan bakso istikharah aku dulu ya kan? Nggak gitu. Putuskan aja lah. Pergi-pergi enggak habis energi kita nanti. Oke, semua ragu. Mau mandi enggak ya? Mandi enggak ya? mandi nanti sama ya. Oke ya, mau mandi aja istikharah dulu. Rencana pagi, mandinya besok pagi. Nah gitu ya, paham ya? Nah, oke, gitu ya. Jadi habis energi kita kalau memikirkan hal yang kayak gitu. Clear? Ada yang pernah merasa seperti itu? Pernah. Pernah saya. Mandi nggak ya? Dia yang menyiksa itu yang kalau ada rencana sama teman-teman tuh menyiksa banget tuh.
woi iya kita besok bulan depan arisan di sini ya, di kafe ini ya. Pergi ndak ya, pergi ndak ya, pergi. Minggu depan ditanya, nggak tahu, ragu, pergi ndak ya. Itu nggak perlu diragukan, pergi ndak. Udah. Habis energi nanti, ujungnya kita nggak produktif. Kalau jadi kebiasaan, dia akan bermasalah nanti secara psikologis dan mental kita. Oke, clear? Dah, yang keempat, sholat. Yang pertama sholat taubat, kedua sholat hajat, ketiga sholat istikharah, yang keempat sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat sunat wudhu. Oke, sholat sunat wudhu. Apa itu sholat sunat wudhu? Sholat yang kita lakukan selama kita masih ada wudhunya. Nanti jam 3 siang misalnya bingung mau ngapain, ambil wudhu ya. Ambil wudhu, lalu kita lakukan sholat sunat wudhu. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah ibu-ibu kalau bisa jaga wudhu 24 jam. Karena kenapa? Orang yang mati dalam keadaan berwudhu, maka itu matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Jadi kalau bisa habis wudhu batal ambil lagi. Dan selama kita masih ada wudhu, kita boleh melakukan sholat sunat wudhu. Kita ini harus bermimpi masuk surga. Jangan pernah bermimpi mampir ke neraka. Ya, saya sudah sering jelaskan. Ada jemaah saya yang bicara, Ustazah, iya, semua orang Islam ini masuk surga kan? Saya bilang, iya, emangnya kenapa Bu? Oh, semua orang Islam ini masuk surga. Iya, emangnya kenapa? Oh, jadi cuma dicuci aja nyokan di neraka. Nyo katanya, pergilah sendiri ke neraka itu. Neraka itu enggak nyo Bu, neraka itu ngeri Bu. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada namanya pintu neraka. Siapa orang yang berada di pintu neraka? Satu-satunya orang yang berada di pintu neraka itu cuma Abu Thalib, paman Rasulullah, meninggal dalam keadaan kafir tapi Rasul sayang dengan dia. Lalu Rasul berdoa, ya Allah berikan siksaan paling ringan untuk pamanku Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu cuma di pintu aja Bu, dia tak masuk ke dalam Bu, cuma di pintu aja Bu. Nah, berapa siksa di pintu itu? Dipasang trompa mendidih ubun-ubunnya. Nah, itu di pintu Bu. Yang kedua adalah di dalam neraka. Di dalam neraka yaitu orang Islam yang berdosa, yang nyo tadi itu di dalam neraka. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapa orang yang berada di keraknya api neraka? Orang Islam yang mati bunuh diri, berzina, belum bertaubat, syirik di keraknya neraka. Nah, bagaimana siksa di dalam keraknya api neraka? Ini terdapat dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Baginya apa yang telah tidak ada baginya apa yang telah dia usahakan. Sayasla naro zatal lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia akan, istrinya mengambil kayu api, dia angkat kayu api itu ke punggungnya, lalu dia bakar. Dia ambil sendiri, dia tumpahkan ke punggungnya, dia bakar sendiri untuk membakar dirinya sendiri. Fi jidha hablum mim masad. Dia ambil kayu, dia gantungkan ke lehernya, dia bakar sendiri. Dia ambil kayu, dia gantungkan ke lehernya, dia bakar sendiri. Nah, itu di kerak-keraknya api neraka. Dan ingat, sehari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik neraka 48 tahun di dunia tanpa hisab. Salah satunya apa? Salah satunya kejar mati syahid. Makanya cita-citakan pengen mati kayak gimana. Ya, pengen mati kayak gimana tuh cita-citakan. Masa kita pergi umroh aja pergi cuma 15 hari, persiapannya luar biasa. Tapi untuk mati nggak dipersiapkan. Perjalanan panjang. Coba tengok ibu-ibu pergi umroh, buka kopernya tuh segala macam semua ada di situ. Iya, coba buka kopernya tuh. Nah, ini apa nih Bu? Oh, ini minyak Ustazah, minyak angin. Kenapa? Nanti kalau di situ masuk angin ada minyak angin. Buka lagi. Wah, ini apa Bu? Ikan teri main bola. Untuk apa? Kalau ndak enak nanti makanan, saya ada makanan di sana. Buka lagi. Apa Bu? Kaos kaki saya tulusin. Kalau nggak bisa nyapu, kalau nggak bisa nyuci, saya pakai kaos kaki Ustaz. Buka lagi. Ada balsam tarason. Udah bercampur tuh bau ikan asin sama tarason. Begitu persiapannya pergi umroh cuma 15 hari. Masa mati nggak disiapkan? Maka jangan pernah berpikir masuk surga, masuk neraka. Kalau bisa kita nggak mampir, nggak transit ke neraka. Kalau bisa kita masuk surga lah.
Ya, karena dunia ini udah cukup pedih buat kita. Terlalu banyak luka dalam dunia ini. Asik. Iya kan? Luar biasa. Iya kan? Kalau bisa kita meninggal masuk surga. Nah, salah satunya adalah kejar mati syahid. Nah, mati syahid itu gimana? Mati syahid itu banyak. Misalnya mati saat menuntut ilmu, ya, meninggal saat sholat, meninggal saat baca Quran, majelis taklim, meninggal saat dakwah, saat majelis ilmu. Nah, masalahnya kan gini, kita kan nggak mungkin menuntut ilmu tiap saat, baca Quran 24 jam. Kita juga nggak mungkin kan majelis taklim 24 jam. Maka ada cara mati syahid paling mudah yang tergaransi 24 jam, yaitu jaga wudu. Kalau mati dalam keadaan berwudu, mati syahid. Tak merasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Tapi sholat, jangan wudu aja, sholat subuh ndak. Oke, itu. Nah, gitu maksudnya. Nah, loh, katanya kan gini, orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Apakah pasti seperti itu? Tidak. Cuman kan ada konsep peluang dalam ilmu matematika. Kalau dulu pelajaran ilmu matematika kan ada konsep peluang. Semakin banyak peluang, semakin besar terjadi kemungkinan. Contoh, semakin sering keluar rumah, maka semakin sering terjadi kecelakaan. Kan konsep peluang. Mama, bapak, suami, istri soleh soleha, kemungkinan anaknya akan soleh. Kan peluang, walaupun tidak pasti, tapi peluangnya lebih gede. Ya, anak pesantren peluangnya adalah akhlaknya lebih bagus dibanding anak yang tidak pesantren. Kan konsep peluang. Semakin jarang keluar rumah, semakin kecil kemungkinan kecelakaan. Konsep peluang. Makanya kenapa kata Pak Ustadz banyak mengaji, banyak mengaji, banyak mengaji, banyak sholat, baca sholat. Karena semoga dengan banyak mengaji, konsep peluangnya adalah mati saat mengaji. Nah, itu maksudnya. Walaupun tidak pasti. Banyak juga orang yang rajin mengaji meninggalnya ditabrak misalnya gitu ya. Jadi kenapa perbanyak ibadah, sedikit-sedikit kan yang mubah, ya kan, sedikit kan yang tidur, ngangak-ngangak, baring-baring, santai-santai, itu kurangi. Karena takut matinya di situ, meninggalnya di situ. Maka konsep peluang ini, orang yang semakin banyak, misalnya saya nih, saya lebih banyak peluang dakwah, kan lebih banyak dakwah saya dibanding melakukan aktivitas yang lain. Maka pengen mati dalam keadaan di mimbar dakwah. Kenapa? Konsep peluangnya lebih besar. Nah, seperti itu. Makanya ya ke mall tuh jangan lama-lama kali. Besar kemungkinan meninggal di karaoke lah kerjaannya kan. Terus tentu mati ya, konsep peluangnya ya udah konsep peluang meninggal saat karaoke. Gitu maksudnya. Maka lakukanlah sholat sunnah, wudu, dan usahakan jaga wudu 24 jam. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan yang namanya mati dalam keadaan syahid. Maka persiapkanlah, pengen meninggal kayak apa, perbanyak peluang dalam posisinya. Apa? Misalnya pengen meninggal dalam keadaan baca Quran, perbanyak baca Quran. Pengen meninggal majelis taklim, datang majelis taklim kemana-mana. Ya, pengen meninggal saat melakukan fardu kifayah, ya perbanyak melakukan fardu kifayah. Seperti itu. Clear? Menuntut ilmu mati syahid kan? Maksudnya gimana? Meninggal dalam keadaan menuntut ilmu mati syahid. Dia lagi belajar. Lagi belajar, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Tapi dalam kondisi kayak gini, maksudnya Iya, ini majelis. dalam kondisi dia sedang belajar. Sedang belajar. Atau misalnya ke perjalanan gitu. Dia Ke perjalanan, suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, kemudian dia berjalan ingin menuntut ilmu, di tengah perjalanan dia meninggal. Itu Rasulullah, itu para sahabat mengukur apa? Itu meninggal ya Rasulullah. Bagaimana matinya? Diukur dadanya itu lebih joroknya kemana? Ternyata 1 jengkal aja dadanya lebih jorok ke tempat gurunya. Paham gak nih? Dia misalnya dari tempat A ke tempat B, pengen nuntut ilmu. Dulu kan orang nuntut ilmu jauh-jauh. Imam Syafi'i itu jalan kaki nuntut ilmu ke Imam Maliki, jalan kaki ke Madinah, Mekah Madinah, dari sini ke Payakumbuh jalan kaki Butina. Nah, itu Imam Syafi'i lahir di Palestina, usia 2 tahun, emaknya bawa jalan kaki ke Mekah, itu 1200 kilo, kayak Pekanbaru Jakarta. Jadi dulu itu orang nuntut ilmu berjalan kaki. Jalan kaki, jadi nuntut ilmu lah dia dari tempat A ke tempat B gitu ya. Tahu-tahu di tengah jalan dia meninggal. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cemana ini orang meninggal ini nuntut ilmu? Apa kata Rasulullah? Kemana menjorok dadanya? Ngerti nggak? Dadanya, posisi badan saat meninggal itu tuh lebih kemana dekatnya? Ternyata 1 jengkal aja lebih dekat ke tempat tujuan dia belajar. Maka dia dianggap mati syahid.
Mati syahid menuntut ilmu kak. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ingin ikut berperang. Lalu dijawab oleh Rasulullah, Ali kamu tidak usah berperang, kamu di tenda saja, hafal ilmu. Karena Ali itu cerdas. Orang cerdas tak boleh kerja terlalu banyak, karena otaknya harus bermanfaat. Apa kata Rasulullah kepada Ali? Kau cukup saja di rumah saja, kau sujud saja di tenda, biarkan orang lain berperang, kau menghafal di sini. Karena Ali bin Abi Thalib itu ustadz pada masanya, dengan Aisyah itu ustazah pada masanya. Oh, Ali protes, ya Rasulullah saya pengen ikut perang. Ya, tidak usah Ali, kamu cukup belajar menghafal, bagikan ilmumu kepada orang lain. Ali protes, tidak bisa ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, tenang Ali, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu, kau adalah kuncinya. Ali bilang, tidak mau ya Rasulullah, aku pengen mati syahid. Kalau orang tuh mati di peperangan, maka matinya mati syahid. Maka kalau aku mati di tenda, matiku mati apa? Apa kata Rasulullah? Menuntut ilmu kau, belajar engkau, mati engkau, kau mati syahid. Makanya anak pesantren itu boleh diberikan zakat, karena dia tetap jihad fisabilillah. Meninggal di pesantren, mati syahid. Begitu para ulama kontemporer menyebutkan. Oke? Nah. Soalnya kita halangan bisa. Ya. Tapi kebiasaan kita berwudu setelah mandi. Udah selesai wudu, aku nggak sholat. Bisa karena kebiasaan, tapi tidak bisa menghapuskan hadas besarnya. Oke? Clear? Tapi meninggal ketika halangan dalam keadaan Tidak ada masalah. Gimana? mati syahid. Aktivitasnya yang dinilai syahid. Oh gitu. Sama dengan gini. Sebelum tidur kan kita ngambil wudhu, betul ya? Tapi kan setelah itu tidur. Tidur tuh kan batal wudhu. Tapi orang yang tidur, kenapa dianjurkan mati berwudhu saat mau tidur? Supaya kalau kita mati syahid, aktivitasnya yang dinilai. Oke, clear? Nah, bersentuhan dengan suami batal wudhu nggak? Berhubungan kali ya. Katanya beda. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja. Oke? Terserah mau ikut yang mana. Kalau batal sering dicolek gimana? Iya. Kita nggak batal kan? Oke? Clear? Terakhir, sholat yang bisa dilakukan 24 jam nomor 5 adalah terakhir adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Boleh nggak tahiyatul masjid di musola? Boleh? Boleh. Oke. Dalam agama Islam hanya ada dua tempat. Kok jadi 4? 2 tempat. Yang pertama adalah masjid. Yang kedua adalah masjid jami. Masjid dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat kayak musola kita. Oke? Masjid jami adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat kayak masjid kita. Jadi musola itu masjid nggak? Masjid, walaupun tidak masjid jami. Jadi boleh tahiyatul masjid di musola? Boleh, tapi jangan sengaja aku tahiyatul musola, jangan. Tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Nah, cuman dia harus dianjurkan di musola dan di masjid. Setidaknya kalau kita di rumah boleh lakukan yang 4 tadi. Taubat, hajat, istikharah, wudu. Ya, nah yang ini sesuai dengan fungsinya. Makanya ada yang nanya, Ustazah saya tengah malam tuh bagusnya tahajud 8 rakaat atau hajat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat, taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Terserah. Ibu lagi ngapain? Ibu pengen mohon ampun, sholat taubat. Ibu pengen punya keinginan sesuatu, sholat hajat. Atau ibu pengen sekedar pengen masuk surga seperti Bilal bin Rabah dengan sholat sunat udhunya, lakukan. Ibu pengen sholat tahajud aja, silahkan. Bebas, sesuai dengan apa yang kita mau. Karena dia sunnah, terbalik-balik pun nggak apa-apa. Nah, sebelum saya akhiri, ilmu ini tidak usah diamalkan terlalu bersemangat. Ya, Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi putus. Bangun konsistensi dari hal kecil. Misalnya pengen sholat taubat dulu nih, karena muka-mukanya penuh luka dan penuh dosa misalnya. Lakukan dulu sholat sunat taubat itu sampai 40 hari.
Jangan ditambah dulu, saran saya. Boleh ditambah, tapi biasanya nggak konsisten. Ya, karena istiqomah mulai dari hal kecil. Nah, jadi 40 hari, kemudian nanti setelah 40 hari membentuklah istiqomah. Nah, biasanya setelah itu kalau kita tinggalkan, kita udah punya alarm. Jiwa kita udah nggak bisa meninggalkannya. Walaupun nanti ada malas, kita sedikit gerakkan aja dia udah mau. Karena kita risau kalau kita tinggalkan. 40 hari. 40 hari itu membentuk keistiqomahan dalam hal apapun. Nah, itu jangan putus. Misalnya tahajud 40 hari. Ibu haid, bangun aja. Karena untuk tahajud istiqomah itu bukan cuma soal malas, fisik, mata, nggak biasa tahajud, sekali tahajud mau meninggal rasanya pagi-pagi. Oyong kepala. Ya kan, fisik juga perlu menyesuaikan. Tidak hanya rasa malas saja. Ya, tidak hanya rasa malas. Jadi setelah 40 hari, biasanya kalau kita tinggalkan, kita risau. Kita tetap mengerjakan. Jadi saya sering sampaikan begini, malas itu nggak apa-apa. Makanya kemarin dia nanya, Ustazah gimana caranya iman saya tetap stabil? Nggak ada caranya. Karena tabiat iman, al-iman yazid wa yankus. Tabiat iman itu naik turun. Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia ustazah. Tabiat tabi'i. Tabi'i itu macam mana ya bahasa Indonesianya? Tabiat dari iman, hukum asalnya adalah al-iman yazid yankus. Naik turun. Nggak ada orang iman stabil. Itu malaikat namanya. Cuma masalahnya waktu dia naik kita kerjakan, waktu dia turun kita paksakan. Makanya saya bilang, semangat itu nggak terlalu perlu. Kenapa? Karena berbahaya kalau kita melakukan sesuatu karena semangat saja. Kenapa? Ibu kok ini sekarang rajin kerjanya, lagi semangat Zah. Setelah itu 3 bulan nggak muncul-muncul lagi. Kenapa ibu nggak muncul? Nggak semangat Zah. Kalau menyandarkan sesuatu, amal, ibadah, pekerjaan pada semangat saja, hati-hati. Semangat itu PHP-in kita terus. Ya, mahasiswa saya ngerjain skripsi lagi semangat, cepat datangnya. Pas dicoret-coret nggak datang-datang lagi. Kenapa kamu tak datang lagi, nggak semangat Bu? Maka jangan sandarkan sesuatu pada semangat. Semangat itu cuma PHP-in kita. Jadi semangat atau tidak tetaplah dikerjakan. Malas nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Ya, karena malas dan semangat cuma perasaan saja. Saya malas, saya baca Quran, ibu semangat, ibu baca Quran, pahala sama. So, semangat dan malas itu cuma feeling aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya. Perlu tapi tidak terlalu urgen. Dan jangan menyandarkan amal pada kata-kata semangat. Semangat itu cuma reward aja. Tidak semangat pun nggak ada masalah sih. Yang penting lakukanlah dengan konsisten. Apakah saya semangat terus? Enggak. Saya juga malas juga kok. Cuman bedanya, walaupun saya malas, tetap saya kerjakan. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Semoga 5 jenis sholat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tidak harus lebih baik dibanding orang lain. Kita hanya perlu lebih baik dibanding kehidupan kita di masa lalu. Tidak ada salahnya berkorban sedikit demi Allah untuk memaksakan sebuah amal. Tidak ada salahnya capek-capek sedikit, karena la roha fid dunya. Tidak ada istirahat di dunia ini. Istirahatnya nanti di akhirat. La roha fid dunya. Tidak ada istirahat di dunia, istirahatnya nanti di yaumil akhir. Ya, karena kalau khalaqnal insana fi kabad, kita ini memang diciptakan dalam keadaan capek. Itu dalil nggak bisa kita bantah. Semua capek, tidur capek, makan terus capek, di rumah terus capek, keluar rumah terus capek, nimbang terus capek, di NC doang capek, capek, nggak turun badan capek, semua capek. Jadi dari semua capek kok, lebih bagus capek yang produktif daripada capek yang tidak produktif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita hari ini teman-teman, ibu-ibu semua. Semoga memberikan manfaat ya Capek. kita dan diamalkan. Kita sekian dan akhirnya dulu. Kalau mungkin ada yang mau bertanya nanti dalam komentar. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, thank you ya. Teman-teman yang baru mampir, sehat selalu teman-teman di sana ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya guys. Kemudian berteman di akun ini. Kemudian